Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Munir Rifanti. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0545062228. Saya di sini akan menjelaskan tentang term dalam logika. Di sini terlebih dahulu saya jelaskan tentang pengertian term secara umum. Secara umum, term atau istilah dalam bahasa Indonesia adalah kata atau kelompok kata yang memiliki arti atau makna tertentu. Term dapat berupa konsep, ide, atau definisi yang digunakan untuk menyampaikan maksud atau ide tertentu. Sedangkan dalam logika, term merupakan suatu himpunan cerita. Dalam konteks bahasa dan logika, term dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk term tunggal, term kolektif, dan term abstrak. Term tunggal yaitu mengacu pada suatu objek gagasan yang spesifik, contoh Sinta, mobil Honda, dan kota Jakarta. Sedangkan term kolektif merujuk pada sekumpulan atau sekelompok objek seperti mahasiswa, pohon-pohonan, dan pekerja pabrik. Terakhir, terms abstrak merujuk pada gagasan atau konsep yang tidak dapat dilihat atau dipegang secara fisik seperti keadilan, kebenaran, dan kecintaan. Selanjutnya yaitu logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikiran adalah masalah dalam pemikiran yang menghasilkan kesimpulan yang tidak logis atau tidak dapat diterima, meskipun argumennya tampak wajar. Berikut adalah beberapa jenis logical fallacy, yaitu ada hasty generalization, ad hominem, and strawman argument. Generalization yaitu kesimpulan yang diambil secara cepat berdasarkan bukti yang sedikit atau tidak representatif. Contoh, karena saya pernah ditipu di toko tersebut, berarti semua tokoh di kota ini pasti penipu. Yang kedua, ad hominem, yaitu menyerang pribadi individu yang memberikan argumen, bukannya argumennya itu sendiri. Contoh, jangan percaya padanya, dia hanya seorang pelajar. Yang ketiga, strawman arguments, yaitu menyajikan versi yang salah atau lebih sederhana dari argumen lawan untuk memudahkan serangan. Contoh, jadi kamu ingin menghapus semua norma sosial hanya karena kamu tidak suka diatur. Ini adalah penyederhanaan yang keliru dari pendapat lawan. Terakhir, cara menghindari logical fallacy, yaitu dengan berpikir kritis dengan cara mengevaluasi semua bukti sebelum menyimpulkan. Yang kedua, memahami dasar argumen, yaitu pastikan premis atau asumsi yang digunakan dalam diskusi adalah benar dan relevan. Yang ketiga, cari bukti yang terpercaya. Gunakan informasi dari sumber yang dapat diandalkan atau tidak berpihak. Yang keempat, sediakan bukti yang kuat. Didukung pendapat Anda dengan bukti yang solid dan relevan. Yang kelima, hindari generalisasi yang terburu-buru, yaitu dengan jangan membuat kesimpulan umum hanya berdasarkan beberapa contoh. Yang keenam, berpikir objektif atau usahakan untuk tidak membuat kesimpulan berdasarkan perasaan atau bias pribadi. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengurangan dalam penyampaian materi yang saya bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.